Suara gimana Mas Adit? Jelas nggak? Bagus, alhamdulillah, Yai. Bagus. Silakan, Yai. Mari kita mulai. Kita akan baca kitab tafsirnya. Karena kitab tafsir itu banyak. Mungkin saya akan mulai dari salah satu, nanti bikin muqabalah perbandingan dari tafsir yang satu dengan yang lainnya. Untuk saat ini saya akan bacakan tafsirnya Ibnu Arabi, ada tafsir Ibnu Ajibah, ada tafsir Al-Jailani, ada salah satu tafsir yang menjelaskan tentang ada tafsir sufinya di sana. Mungkin malam hari ini kita baca surat Fatihah, tafsir surat Fatihah, bahkan sekaligus 7 ayat selesai. Kita niatkan untuk prinsipnya adalah tadabbur, kontemplasi terhadap ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Quran. Baik, saya akan berikan qadimah terlebih dahulu dari surat Fatihah. Surat Fatihah ini disebut juga Ummul Quran, jumlah ayatnya ada 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa alihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qul 'alaina al-fadil asyah Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ibnu Arabi. Rahimahullah azim anna wa zadana wa bihar ulum wa nafa'anna bi ulum fid din wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini suratul Fatihatul Kitab al-Musamma Ummul Quran lihtiwaiha ala majami'il ma'ani ala tibil Quran wa suratul Kanzi wal Wafiyah wa suratul Hamdi wal Mathani. Surat Al-Fatihah ini disebut sebagai pembuka kitab. Kita disebut namanya Ummul Quran. Disebut ummu, induk. Ummun itu induk, ibu. Maka disebut sebagai induk karena surat Fatihah lihtiwaiha ala majami'il ma'ani. Surat Fatihah ini memuat banyak makna, kandungan-kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran. Makanya disebut umul, induk. Dikatakan induk, jadi Fatihah ini induk daripada Al-Quran. Kandungan Al-Quran seluruh maknanya tersimpan, termuat di dalam surat Fatihah. Jadi betapa luasnya itu maknanya. 7 ayat maknanya bisa seluruh Al-Quran. Disebut juga wasuratul Kanzi, wal Wafiyah, wasuratul Hamd, juga wal Mathani. Dikatakan Mathani li annaha tutana fi kulli shalah. Mathani itu diulang-ulang. Karena surat Fatihah di dalam salat selalu diulang-ulang. Setiap rakaat harus ada Fatihah. Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini namanya sebetulnya Sab'ul Mathani. Atau li annaha nuzilat marrataini. Dikatakan 2 kali, disebut memang 2 kali karena Al-Quran atau surat Fatihah diturunkan 2 kali. Lima kila innaha nuzilat di Makkah marratan wa bil Madinah ukhra. Surat Fatihah itu diturunkan 2 kali. Di Madinah sekali, di Makkah sekali. Disebutkan Al-Mathani.
Wa suratul syafiyah, disebutnya surat syafiyah. Syafiyah itu penyembuh. Syafi sebagai obat kepada penyakit. Ini kalau apa-apa, katakan Fatihah, insyaallah. Dikit Fatihah. Yang penting niatnya. Nah di sini, ini yang unik bagi kita. Kita baca surat Fatihah dihadirkan, disertai dengan robito. Ini yang akan jadi misalnya. Robito bersama siapa? Bersama guru-guru kita, bersama masyarakat kita, sama Rasulullah SAW. Misalnya akan jadi kekuatan. Jadi para sufi di Tarekat dalam emaliannya harus selalu robito. Ini yang jadi power. Robito yang jadi powernya. Prinsip tidak membawa diri itu ada pada prinsip robito. Wahia satu ayatin bil ittifaq. Surat Fatihah itu ada 7 ayat. Pakat seluruhnya, seluruh ulama. Wa in waqa'al ikhtilafu fi anna siratal ladzina an'amta 'alaihim, walaupun ada perselisihan, beda pandangan pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim itu sebagai awal surat. Jadi tetap hitungannya 7 surat. Nanti kalau 7 surat yang menganggap Bismillah itu tidak dianggap sebagai ayat pertama, tapi nanti di ayat pertamanya Alhamdulillahirrahmanirrahim, nanti ayat terakhirnya mulai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau yang menjadikan Bismillah sebagai awal surat, maka ayat pertamanya adalah Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahnya sebagai ayat pertama. Kalau yang berpendapat Bismillah bukan ayat pertama, ayat pertamanya Alhamdulillah, tapi tetap jumlahnya 7 juga. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Tetap 7 juga. Oke ya. Ikhwan, waffarallahu habbakum min fahmi ghara'ibil Qur'an wal timasya. Mu'alif, semoga Allah menyempurnakan bagian kita, bagian kalian dari memahami ghara'ibil Qur'an wa timasi ajaibi, makna-makna Quran yang gharib, makna-makna Quran yang dalam. Hadza awanu syuru'i fi al-wuluji ila musyahadati ayatil Qur'an wa tamhidi maqati abwabil jinan wa tabyini masabihi anwaril hidayah wa ifan wa tashdidi qawaidil hikmati wal iman. Ini memberikan motivasi kepada kita agar kita bisa mendapatkan Al-Quran bukan hanya zuhurnya saja, bukan hanya makna literal, pada surat. Huwa aqul aqwan lama kana fi awal takawunihi fi hududis safalah wal nuqsan bikoni haslan min taba'i al-anasir wal arkan kasair anwa'il hayawan wa hiya fi marati bitasafkur binisbat ila sa'iril jawahir wal aqlam.
illa anna fi dzatihi quwwatut tarafi ila hadil kamal wa irtiqa ila anwaril mabda'il ta'al wal mu'min ta'al mutakhallisan min asy-syarri wal wabal sa'iran ahad subhani alamin nur mutanaiman bin ilmil akhirah was surur. Ketahuilah, innal insana sesungguhnya insan wa huwa asyraful afal. Insan itu merupakan akwam yang paling mulia. Alam kosmos yang paling mulia, ciptaan yang paling mulia. Kenapa? Lama kana fi awwali takawwunihi fi tauhid sakala. Ketika pada awal penciptaannya, awal kejadiannya, insan itu pada awalnya fi hududis safalah, ada batas rendah, wanusun dan kekurangan. Kenapa? Likaunihi hasilan min taba'il anasir wal arkan kasa'i anwa'il hayawan. Jadi pada mulanya insan itu ya, kalau dilihat, diperhatikan, itu tercipta dari yang rendah. Jadi ada pada batasan-batasan bawah dan batasan-batasan kekurangan. Kenapa? Karena keberadaan insan itu tercipta terhasil dari karakter-karakter unsur, watak-watak unsur seperti anwa'il hayawan, macam-macam dengan bersama. Sini jadi manusia sebenarnya kalau lihat dari unsurnya, dari materinya, masih ada sama dengan itu. Wahya fi marati tasafful. Jadi ada pada martabat rendah. Binisbati ila sa'iril jawahir, ketika dibandingkan dengan substansi-substansi yang lain, dibandingkan dengan substansi emas, wal a'yan, dan entitas-entitas yang lain. Entitas itu apa sih? Entitas itu ya keberadaan dan keberagamannya dengan perbedaan itu entitas. Macam-macam. Nah, kalau dilihat itu manusia masih rendah. Tapi di sini ila anna fi dzatihi, tapi di sini pada esensinya manusia. Pada zatnya manusia, esensinya manusia, illa anna fi dzatihi quwwatut taraqi. Ada potensi untuk naik, ada potensi untuk meningkat. Sampai kemana? Ila haddil kamal, sampai kepada batas kesempurnaan. Itu beda. Walaupun unsur materinya sama seperti binatang, seperti hewan-hewan, ya kan? Kalau dibandingkan dengan substansi-substansi emas apa lebih rendah, tapi di sini istimewa insan ada kekuatan untuk meningkat naik pada batas kesempurnaan. Wal irtiqai ila anwaril mabda'il muta'al, dan bisa naik sampai ila anwaril mabda', awal cahaya, sumber cahaya al-muta'al yang tinggi, al-fa'al yang maha berbuat, mutakhallisan minasyari, terbebaskan, terbersihkan daripada keburukan. Makanya so'iron ahadas subhani alam nur, dan bisa akan menjadi salah satu penduduk alam cahaya. Manusia ada potensi ke sana. Kalau binatang-binatang yang materinya sama sudah seperti manusia kan, binatang sudah selesai, manusia tidak. Bisa sampai pada makom cahaya. Mutana'iman bina'imil akhirat, dan memperoleh kenikmatan dari kenikmatan akhirat, wasurur, dan kebahagiaan akhirat.
itu insan. Ini kita lihat makna insannya ini. Insan kami itu seperti apa? Oke. Jadi falam yaji fil inayatil ilahiyah imarati syahwat, maka insan ini dalam perhatian ilahiyah tidak bisa didiamkan saja. Artinya insan mendapatkan perhatian yang sangat intens, tidak dibiarkan di marti syahwat. Insan tidak dibiarkan dalam wilayah syahwat saja, Adidan, enggak. Min ghairi huda. Makanya manusia di sini insan ini selalu mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan bimbingan. Nah, bimbingan ini yang akan menjadikan nanti akan turut manusia akan jadi meningkat. Wa ta'tiluhu amma khuliqa bi ajlihi wa tulkasihi. Makanya perhatian ilahiyah tidak akan membiarkan insan itu dibiarkan begitu saja terlepas, sepi, kosong di dalam penciptaannya, bukan semuanya selesai, enggak. Terus waqad alima inna likulli syai'in hamala yakhussuhu li ajlihi khuliqa wa fi'lan yutammimuhu idan lahu waqafa. Di setiap ciptaan, setiap sesuatu itu memiliki kesempurnaan, memiliki keistimewaan sesuai dengan kadar ciptaan. Wa kamalul insan bi idrakil maqamat ilahiyah. Kesempurnaannya insan itu adalah bi idrakil maqamat al-ilahiyah, mendapati, menjumpai makom-makom ilahiyah. Kesempurnaannya. Wa nailul ma'arifil kuliyah al-aqliyah, dan memperoleh kemakrifatan atau pengenalan-pengenalan yang universal. Universal, al-aqliyah bersifat rasional. Ma'at tajrudi anil mahsusat al-madiyah, disertai dengan dilepaskan, terlepas daripada mahsusat, terbebas daripada indra-indra fisik al-madiyah yang bersifat materi. Itu kesempurnaan manusia, menggapai kemarifatan secara universal, kemarifatan universal yang rasional, yang disertai dengan tidak terikat daripada hal-hal yang bersifat indra. Wazudi anid daniyatid dunyawiyah, zuhud, terlepas daripada ikatan-ikatan yang rendah yang bersifat duniawi. Itu kesempurnaan. Wal khalas, dan bersih dan selamat an asarrid dawa'i an-nafsaniyah, terbebas daripada tekanan-tekanan, ajakan-ajakan nafsu, ego, wal intilaq anil quyudi syahwiyah, dan bisa lepas daripada batasan-batasan syahwah, wal ghadabiyah, dan dari batasan-batasan amarah. Itu kesempurnaan manusia. Wa hadhihi mimma la yatayassaru, ini sebenarnya bukan hal yang mudah, illa bil hidayah, kecuali dengan adanya hidayah, wa ta'lim, dan ada ta'lim, wa tahdid, dan ada tahdid, wa takwin, dan ada takwin. Jadi untuk menggapai kesempurnaannya tadi ada hidayah. Hidayah itu bimbingan. Kemudian ada taklim, pembelajaran, pemberitahuan,
bersifat knowledge. Kemudian ada tahdzib, penempaan, menempa diri, menempa jiwa. Dan ada takwin, ada dukungan. Ada empat hidayah, taklim, tahdzib, dan taklim. Ini akan mengantarkan kita manusia bisa sampai kepada tujuan kesempurnaan insan. Oleh karena itu, faba'atsallahu azza wa jalla rasulan. Makanya Allah mengutus seorang rasul, hadian yang membimbing, mu'alliman yang mengajar. Wa unzila ilaina kitabah ilahiyah. Allah utus rasul sebagai pembimbing dan sebagai mu'allim. Dan Allah turun kepada kita kitab, wa unzila ilaina kitaban ilahiyah muhkaman fihi, sebagai pedoman hukum, putusan-putusan. Muhkaman fihi jawami'ul ulum al-ilahiyah. Jadi kitab ini yang diturunkan kepada kita untuk mengokohkan seluruh pengetahuan-pengetahuan ilahi, wal asrar robbaniyah, dan rahasia-rahasia bersifat robbani, was sunnah, dan sunnah tradisi, wal adab, dan adab al amaliyah bersifat amali, wal ahkam, dan ketentuan atau hukum-hukum asiyasiyah bersifat politis. Di kitab itu merupakan satu sarana yang Allah turun kepada kita untuk konfirmasi terhadap segala pengetahuan. Terus wanazzalahu munajjama, dan Allah turunkan itu kitab munajjama, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ala hasbil masolihi wal awqat, sesuai dengan kemaslahatan, kelayakannya, kesesuaian, wal awqat, dan waktunya. Nah, ini peran kita. Jadi empat tadi ada hidayah, ada taklim, ada tahdzib, ada takwin. Yang dua, hidayah dan taklim, maka Allah utus rasul. Untuk tahdzib dan taklimnya ada Alkitab, Al-Qur'an. Faja'alahu suwara al ayatin. Makanya kitab tersebut diturunkan secara berangsur-angsur. Allah jadikan itu banyak surat, banyak ayat. Kullu suratin min suwarihi bahrun mamlu'un min jawahiril ma'ani. Dan setiap surat dari surat-surat Al-Quran kitab tadi itu lautan. Mamlu'un min jawahiril ma'ani, yang isinya penuh dengan substansi atau mutiara makna, wal bayan, dan banyak penjelasan. Itu setiap surah itu lautan. Ini tadi di awal Allah kalau Quran itu Al-Fatihah di sini sebagai induk daripada mana Al-Quran. Bal falakun mahsyuwun min kawakibil haqaiqi wal a'yan. Bahkan surat itu merupakan cakrawala yang penuh dengan bintang-bintang, hakikat-hakikat, wal a'yan, dan entitas-entitas yang luar biasa. Itu setiap surat. Wa kullu ayatin min ayatihi, dan setiap ayat daripada ayat-ayat yang ada pada surat tadi shadaqatun maknunatun fiha. Itu merupakan kandungan fiha durarun kaminatun. Di dalam setiap ayat itu banyak sekali mutiara-mutiara berharga. Banyak simpanan-simpanan berharga dalam setiap ayat. Kullun minha ruhul insan.
qimatu kullin minha ruhul insan. Itu semuanya jadi ruhnya insan. Bal durijun yatala'la'u fi sama'in nubuwah wal wilayah. Kami itu akan mutiara yang dihiaskan gemerlapan ada di langit-langit kenabian dan langit-langit para wali-wali. Oleh karena itu fayam ba'itu in ba'atha yang ba'itu fayam ba'itu min lama'anihi nurul huda wa hayatul iman. Makanya dari pancaran-pancaran kitab itu, pancaran ayat itu akan membangkitkan, menebarkan cahaya hidayah, wahayatul iman dan kehidupan iman. Itu Al-Quran. Siyaman hadis surah al-mustamilah ala terlebih hadis surat ini, surat Fatihah. Al-mustamilatu ma'a wajazatiha, yang dengan ringkasnya Al-Fatihah memuat di dalamnya ala majami ayatul Quran, seluruh kumpulan ayat Al-Quran semuanya ada dikandung dengan surat Fatihah yang ringkas 7 ayat tersebut. Wa jumalu asraril mada wal ma'ad, dan jumlah rahasia-rahasia sumber atau awal dan sumber-sumber nanti akhir kembali. Wa ahwalul khalaiqi, dan kondisi-kondisi seluruh makhluk yaumul akhirat, nanti di hari kiamat, indar rahmani, ada di sisi Allah yang Maha. Itu Al-Fatihah. Jadi kita nanti lihat Fatihahnya seperti apa. Oleh karena itu kata Masya, fasma'u bi asma'i qulubikum. Terimalah kitab itu. Dengarlah kitab itu bi asma'i qulubikum, dengan pendengaran-pendengaran hati kalian. Dengan pendengaran hati. Fasma'u bi asma'i qulubikum. Qira'ata ayatillah. Baca ayat-ayat Allah, dengarkan dengan pendengaran hati, wal yang fi bawatin, dan lanjutkan, teruskan sampai kepada batinnya. Wal yang fi bawatinikum anwaru mu'jizati Rasulillah. Hendaklah sampai tembus, sampai terus dalam batin kita cahaya-cahaya mukjizat Rasul. Ini ada ajakannya. Ketika baca ayat, ya juga lisannya saja, hadirkan hati, sehingga bisa merasakan mukjizat itu Al-Quran. Fattaqullah wa ati'u kalimatahu biqulubin sofiyatin wa basairin mujallawatin wa mara'in naqiyatin anir raini wal khusyawah. Fattaqullah, bertakwalah pada Allah. Takwa pada Allah. Artinya apa? Wati'u, dan taatlah kepada Allah akan kalimat-kalimat Allah. Dengan apa takwanya? Biqulubin, dengan hati yang bersih, sofiyatin. Wa basair mujallid, dengan penglihatan yang terang. Wa mura'in naqiyatin, dan dengan cermin yang bersih. Anir rahimi, dari karat-karat. Wal ghusyawah, dan kotoran-kotoran. Wasma'u hikmatahu, dan terima dan dengar hikmatahu, hikmah-hikmah yang ada dalam kitab itu. Waqbalu qawlahu binufusin salimatin an amroh. Hadaplah, menghadaplah pada firman-firman Allah, binufusin salimah, dengan jiwa yang selamat, jiwa yang waras,
yang terbebas anil amradin nafsaniyah, dari penyakit-penyakit itu, penyakit-penyakit nafsu. Wa asma'in wa'iyatin khaliyatin anil aqawilil mubtadi'ah, dan dengan pendengaran-pendengaran yang bebas dari pendengaran-pendengaran yang dipenuhi yang kosong dari ucapan-ucapan yang bid'ah, al-dhalati yang sesat, al-mudillati yang menyesatkan, al-ha'ilati yang menghalangi, as-sahabi seperti awal. Jadi kita menghadap kepada qaulahu, pada firman Allah, pada kitab ini harus sepenuh jiwa. Dan sampai kita menghadap tapi masih ada bayang-bayang, ada hijab, seperti kita dihijab oleh awan baina safhatil batin wa nur syamsi. Jadi cahaya matahari nggak bisa sampai kita karena tertutup oleh awan. Dan seperti itu. Kita baca Al-Quran, kita dengar Al-Quran, supaya seperti kita menerima cahaya matahari langsung yang tanpa disekat oleh awan. Itu akan jadi manfaat. Faman lam yattasil anwaru kalamil haq fi tibaihi aw lam yataharrak bi khawatirihi nahwahu falifasadi fitratihi al-asilah aw li syawati dzulmah wa tarakumil hujub al-hailah bainahu wa bainal haq al-hasilahu min qabli aqwali mubtadi'ah al-mudilah wa taqlid ahli ta'til wal batalah. Maka siapa yang tidak bisa sampai kepada cahaya kalam al-haq ditobaihi atau lam yatahar, tidak tergerak pada khotir-khotirnya, maka falifasadi fitratihi al-asiyah, akan mengantarkan, dia akan merusak fitrahnya, fitrah aslinya itu bisa rusak. Ali ghasyawati rumah, dia tertutup oleh kegelapan. Watrakum hujub, tertutup oleh hijab yang menghalangi antara dirinya dan antara cahaya Allah. Itu tadi, kan kalau mendekati kalam Allah tidak sampai ke sana, ya seperti kita melihat matahari, tapi kita tidak menyaksikan matahari, tapi kita tidak mendapatkan cahaya matahari langsung, karena terhalang oleh Allah. Orang mensikapi Al-Quran seperti itu. Lama-lama jadi rusak fitrahnya. Jadi fala buddha liman aroda ayas luka sabil ahlil haq wal yakin. Seni, ini masih muka dina. Maka sudah semestinya bagi orang yang menghendaki suluk di jalan al-haq, ahlil haq, ahlil yakin, ba'da ayyutahira nafsahu an radha'ilal akhlaq, setelahnya dia membersihkan dirinya, membersihkan nafsunya dari akhlak-akhlak yang rendah. Awalan ayajtaniba suhbatal mu'attilin ad-dhalin. Yang pertama, hendaklah menghindari untuk suhbah, bersama, bergaul dengan al-mu'attilin, orang-orang yang sia-sia, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Li'annahum al-mahtum ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa hum la yafqahun. Karena mereka itu orang-orang mahtum, udah dicap, udah distempel, hatinya, pendengaran ditutup, penglihatannya, maka fahum la yafqahun, mereka nggak paham. Mereka nggak paham. Nah tadi, dia nggak menerima dengan hati. Wakata suhbata mubtadi'in, juga hindari bergaul dengan para mubtadi'in, mubtadi'ah, al-mubtilin, orang-orang ahli bid'ah, mereka yang menyesatkan. Kenapa? Li'annahum alladina idza ja'atuhum rusuluhum, mereka itu
orang-orang ahli bid'ah itu, ketika para utusan datang kepada mereka dengan membawa bukti, dengan bawa banyak dalil bukti yang dibawa dari sana, mereka farahu bima indahum, mereka lebih gembira, senang dengan apa yang ada di sisinya, minal ilmi, daripada pengetahuan-pengetahuan. Maka biastajun, mereka terus apa? Menertawakan, meremehkan, merendahkan. Alhamdulillah, ini itu para ahli bid'ah. Makanya informasi-informasi para salafus soleh, para aulia, ketika menyampaikan ayat-ayat, kandungan ayat, bukan hanya hasil kesimpulan-kesimpulan logika saja. Justru makna yang ada di balik ayat yang dari sana, sir-sirnya yang tersirat mengalir melalui beliau. Nah, orang ahli bid'ah menganggap tidak ada. Dianggap alhamdulillah. Wa qanallahu wa iyyakum syarra hatani thaifatin. Semoga Allah memelihara kita semuanya dari dua kelompok ini, terhindar dari kelompok ini. Wa jama'allahu bainana wa bainahum. Allah tidak mengumpulkan kita bersama mereka sedikit pun. Kenapa? Li annaku lahum min auliya'i syaitan ar-rajim. Karena mereka itu orang-orang sesat, orang-orang enggak mau menerima. Ketika para utusan datang, mereka melecehkan, mereka menghina. Itu mereka adalah pemimpin-pemimpin setan. Wa abna'udz zulumat wa ahli tauhid. Na'udzubillah min. Fanasta'idu minhum billah kama nasta'idu minasyaitonir rajim. Oleh karena itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari mereka semuanya. Bagaimana kita memohon perlindungan dari setan yang terkutuk. Wa natrudu atharuhum binuril fitrah. Kita lempar pengaruh-pengaruhnya, kita buang pengaruh-pengaruh mereka dengan cahaya fitrah. Cahaya fitrah di mana? Minal qalbi salim, dari hati yang sehat. Kalau kita sebagai manusia itu ada fitrah. Dan yang bisa menolak itu fitrah itu. Makanya ketika kita sebagai manusia tidak bisa menghindarkan, tidak bisa untuk bermohon kepada Allah pelindung dari setan-setan, fitrah kita ini tertutup oleh dominasi setan. Cuma nakhudu fi ma'anil kitab al-karim. Kita mohon kepada Allah, kita tolak untuk gangguan-gangguan, godaan-godaan yang datang dari mereka, pengaruh-pengaruh mereka dengan cahaya fitrah yang ada dalam diri kita, di dalam hati. Kita sudah ada. Kemudian nakhudu fi ma'an, kita masuk menyelam kemana? Fi ma'anil kitab al-karim, pada makna-makna kitab. Wa dzikril hakim, makna-makna dzikir hakim itu Al-Quran. Qailina ala hasbima umira billahu alil azim. Makanya diawali dengan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita tadi mukadimahnya digambarkan pertama kali sebelum kita baca Al-Quran untuk dianjurkan untuk isti'ad, mohon perlindungan kepada Allah. Fasta'id billah. Ini ucapan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa itu maknanya? Artinya, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaiton, dari setan ar-rajim yang. Nah, di sini pembahasan ta'awudnya lumayan panjang. Apa-apa, kontemplasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat tentang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad marra fil mafatihi tahqiqun
mahiyatu syaitan wa junudihi wa atharuhi wa mahiyatu malak wa atba'ihi wa amwarihi wa amaladi nadkuruhu al-anfa wa tafsiru hadal qol wa halla al-fadihi wa syarhi ma'anihi al-aqliyah. Kalam fihi imam muta'alikun bitarjamati al-fadihi hadal qol wa muta'alikun bima'anihi al-aqliyah. Amal awal. Fa'lam inna qolana a'udhu. Kita baca a'udhu ya. Ucapan kita a'udhu ini secara grammar mustaqun minal a'udhi walahu ma'nayani ahaduma al-intija wal istijarah. Mana a'udh itu ada dua makna. Pertama iltija itu mengungsi, wal istijarah mohon selamat. Yang kedua, wasanihima al-iltisaq. Makna a'ud, iltisaq. Nempel, bertemu, iltisaq. Yuqalu atyabul lahmi a'waduhu wa huwa al-multasiqu minhu bil 'azmi. Fa'alal awal, makna yang pertama, a'ud itu artinya ada iltija wal istijarah, mengungsi, mencari selamat. Maknanya a'udzu billahi ay altaji ila rahmatihi wa ismatihi. Kalau a'udzu diartikannya kita altaji mengungsi kemana? Mengungsi ke rahmatnya Allah wa ismatihi dan perlindungannya Allah. Itu maknanya a'udzu. Jadi ketika a'udzu aku mengungsi ke rahmat. Aku lari kepada perlindungan Allah. Ada makna yang kedua, iltisaq, ay alsiqu nafsi bi fadlillah wa rahmatihi. Kalau iltisaq tadi nempel, bertemu, jadi ketika mana a'udzu, aku menempelkan, aku menemukan nafsi diriku bi fadli wa rahmatihi. Dengan fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Itu iltisaq. Ya, iltisaq. Jadi ketika a'udzu menempel ke anugerah Allah dan rahmat Allah, itu namanya makna yang kedua, iltisaq. Itu makna a'udzu. Apa makna syaitan? Wa amma syaitanu, adapun arti syaitan, fa fihi qaulani. Ada dua qaul, ada pendapat. Ahaduhuma innahu ma'khudun minal bu'di. Kata syaitan itu diambil dari kata bu'du. Bu'du itu jauh. Yuqalu syaitona daruka ay ba'uda. Syaitona daruka, rumahmu jauh. Kata syaitan itu artinya jauh. Fala jaroma sumiya kullu mutamaridin min jinnin aw insin aw dabatin syaitonan. Ketika dengan arti ini, maka setiap yang lari, setiap yang menjauh, setiap yang bandel nggak mau mendekat, min jinnin dari bangsa jin atau insin atau bangsa manusia, atau dabatin atau binatang, dinamakan syaitan. Orang yang lari dari perintah itu sebut syaitan. Orang yang nggak mau menjalankan perintah itu namanya syaitan. Karena jauh. Ketika diperintah, kan pasti perintah itu lu dekat kan? Sini. Dekat kan? Dia nggak jalan, maunya jauh. Namanya syaitan. Kenapa libu bihi anir rasyad was sadad? Karena dia jauh dari bimbingan. Dia jauh dari berapa? Dapat bimbingan. Dzakaru, para ulama menyebutkan, inna ba'dal khulafa rafidah barduna wa taufiqa yatabakhtaru bihi faja'ala yadribuhu fala yazdad ila tabakhturan
Fanazala faqala ma hamaltumuni ila ala syaitan. Jadi diceritakan seorang khalifah, sebagian dari khalifah naik satu kendaraan, binatang kendaraannya, di kuda. Fatofika yatabakhtaru bihi. Dengan kendaraan dia sombong. Faja'ala yadribuhu. Kemudian mukul. Fala yazdadu ila tabakhturon. Gak berhenti-henti. Semakin sombong. Faqala ma hamaltumuni ila ala syaitan. Setan. Atani innahu mustaqun min syato yashitu. Itu tadi pertama, artinya jauh. Yang kedua, kata setan keluar dari kata syato yashitu. Idza batola wala makana kullu mutamarridin kal batil fi nafsihi liqauni mubtilan lima solihi nafsihi sumya syaitonan. Kebatilan. Orang yang melakukan perbuatan batil tersebut setan. Itu maknanya setan. Jadi setan itu adalah kondisi. Ketika kita jauh dari Allah, itu adalah kondisi jadi setan. Makanya ada setan jin, ada setan manusia. Wa amar rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa maknanya rajim? Wa amar rajimu fa maknahu al-marjum. Terkutuk, dikutuk. Fahuwa fa'ilun bimakna maf'ulun. Hakallahu an walid Ibrahim alaihi salam minal qala la illam tantahi la arjumannaka qila an nabihi arjma bil qaul wa haka ta'ala an qaumi nuh alaihi salam innahum qalu la illam tantahi ya nuh la takunanna minal marjumin. Wa fi surat Yasin, dalam surat Yasin, la illam tantahu la marjumannakum. Artinya apa? Dilempar. Dilempar. Kutuk. Yang kedua, al-wajhu tsani inna syaitana inna mawsifa bi kaunihi marjumani annahu ta'ala amara al-malaikah bi rami syayatin bi syuhubi tawaqib tordan lahum. Bahwa Allah mensifati dengan setan rojim, memberikan kualitas setan itu rojim yang dikutuk. Karena apa? Inna mawsifa bi kaunihi marjuman. Karena setan itu selalu kondisinya dikutuk. Karena Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk melempari setan. Dengan apa? Bisuhubi tawaqib. Dengan api. Tordanahum min alamin samawat. Karena apa? Untuk mengusir setan tadi dari alam langit. Diusir. Tsumma wusifa bidzalika kullu syaririn mutamarridun. Artinya setiap keburukan, ya pembangkangan, yaitu disifati setan, terusir. Jadi dinamakan marjum karena saat itu Allah memberikan malaikat untuk mengusir setan. Wa amma ma yata'allaqu bil maqasid al-aqliya fi hadzal maqam min al-kalami fal bahru anhu ya'tamidu ala khamsati arkan al-isti'adah wal musta'id wal musta'ad bih wal musta'ad minhu wa musta'ad li ajli. Oke, yang pertama tadi pemaknaan a'udzu atau isti'adah, mohon perlindungan, ya, dari segi makna secara lafaz.
Nah sekarang makna-makna akliyahnya. Kalau tadi makna secara lafaznya. Sekarang pemaknaan isti'adzah, memohon perlindungan berdasarkan secara akal. Gimana? Dalam pembahasan ini ada 5 pokok. Berpegang pada 5 pokok. Jadi ketika isti'adzah itu ada 5 rukun. Satu ada isti'adzah. Apa itu makna isti'adzah? Yang kedua, al-musta'idz. 2 rukunnya itu. Ketika berlindung itu ada isti'adzahnya, ada al-musta'idnya. Yang ketiga, al-musta'adzih. Sarananya. Apa yang menjadikan sarananya? Jadi isti'adzah itu proses permohonan perlindungannya. Musta'idz, orang yang minta perlindungan. Al-musta'adzih, sarananya perlindungan. Terus wal musta'adz minhu, yang dimintai perlindungan. Yang terakhir, wa ma yusta'ad li ajlihi. Musta'ad li ajli. Untuk apa perlindungannya? Nah, itu 5. Jadi ada isti'adzah, ada halnya, ada orangnya atau subjeknya, kemudian musta'adzi, ada sarananya, alatnya, ada musta'ad, ada yang dimintai perlindungan, ataupun tujuan perlindungan. Itu rukun. Yang pertama, rukun pertama tadi isti'adzah. Bahti an mahiyatil isti'adzah wa ma yaltasiqu biha fi isyaratun. Ihdaha. Pertama. Innal isti'adzata la tatimmu illa bi ilmin wa halin wa amalin. Mohon perlindungan itu akan bisa sempurna dengan 3 hal. Dengan ilmu, kemudian dengan hal, kondisi, wa amal. Isti'adzah. Jadi permohonan perlindungan itu ada ilmunya, sadar kondisinya, ada perbuatannya. Tuh. Amal ilmu, sekarang ilmu. Ilmu isti'adzah, ilmu mohon perlindungan. Bahwa ilmul abdi binafsihi. Isti'adzah. Pengetahuan abdi binafsihi akan dirinya. Kenal dirinya dulu. Apa yang harus diketahui? Wa biqaunihi ajizan an jalbil manafi'. Dan kenali. Seorang hamba harus tahu dirinya dan tahu keberadaan dirinya itu ajiz, lemah, tidak mampu untuk mendapat, untuk mengambil kemanfaatan. Wa daf'il madar ad-diniyah wa dunyawiyah, dan lemah, tidak bisa memiliki kemampuan untuk menolak bahaya baik bersifat agama maupun duniawi. Terus wa bikaunillahi qadiran alaihima, dan harus ngerti kalau Allah yang mampu, yang bisa, yang kuasa untuk 2 hal tadi, menarik manfaat dan menolak bahaya. Itu syaratnya. Yang pertama isti'adzah. La yaqdiru ahadun siwahu ala dzalik. Tidak ada seorang pun selain Allah yang bisa melakukan itu untuk mengambil manfaat maupun menolak bahaya. Nah, wa idza hasala hadzal i'tiqad fil qalbi tuladu fihi halatun wa hiya inkisarun wa tawaddu'un lahu. Nah, kalau i'tiqad tadi, i'tiqad kalau dirinya sudah kenal bahwa dirinya itu lemah, nggak mampu,
untuk menolak dan menarik manfaat, menolak bahaya, dan hanya Allah yang mampu untuk menarik dan memberi manfaat dan menolak bahaya. Ketika akidah ini, i'tikad ini sudah ada, maka nanti tuladu fi halatun, akan melahirkan satu kondisi apa? Ya inkisarun wa tawadhu, pecah dan tawadhu. Jadi kalau isti'adah tuh sini kita tawadhu. Ngomong yang isti'adah masih sombong, nggak mau nirukun, nggak berhasil isti'adahnya. Wa yu'abbaru an tilkal halah bitadru' ilallah. Nah, kondisi ini diungkapkan, diistilahkan dengan istilah apa? Tadarru' ilallah. Jadi makna tadarru' maknanya merendah, maknanya merengek. Itu apa? Sadar kalau dirinya lemah, sadar kalau dirinya nggak mampu, sadar kalau Allah yang punya kemampuan itu. Itu tadarru'. Tadarru' ilallah wal khudu' lahu. Oke, satu. Wa idza hasala dzalika, ketika tadarru' tadi sudah dihasilkan, hasolat sifatul ukhra fil qalbi, akan menghasilkan satu sifat dalam hati, wa sifatun fil lisan, dan satu sifat dalam lisan. Ketika sudah tadarru', sudah khudu', akan lahir dua sifat. Sifat di hati, sifat di lisan. Fallati fil qalbi ayyasira al-abdu multaja'an ilallah. Dalam hatinya, maka seorang hamba akan jadi bisa dia mengungsi kepada Allah. Muridan, dengan berharap li ayyasunahu anil afat, dengan harap, dengan kehendak, keinginan agar Allah menjaganya, melindunginya dari segala bahaya. Wa yakhussuhu bi ifadatil khairati wal hasanah, dan memberikan keistimewaan dengan melimpahkan kebaikan-kebaikan. Itu dalam hati. Nah, kita kontemplasikan. Kita dalam kehidupan menjumpai berbagai hal, berbagai kondisi. Saat sekarang kita mendapati kondisi pada takut kena virus, ya kan? Suruh berlindung di mana? Berlindungnya kepada Allah. Coba maksimalkan rukun-rukun mohon perlindungannya. Ayo, kita tadaruk belum? Kita khudu' belum di hadapan Allah? Ini bukan secara konsep aja. Tadaruk khudu' dalam hati. Karena ini tanam dalam hati. Makanya ketika para guru kita, para syekh mendoakan kita, insya Allah kita yakin murid-murid semuanya akan selamat. Betul nggak? Doanya itu bukan hanya lisan, khudu'. Nah, tentunya kita pun meyakininya dengan penuh khudu'. Nah, ini. Jadi nanti akan ketemu. Tenang. Jadi nggak akan ada panik. Li ayyasunahu anil afat wa yakhussahu bi ifadatil khairat wal hasanat. Itu dalam hati. Wa amallati fil lisan, yang di dalam lisannya apa? Kalau tadi di hatinya muncul iltija kepada Allah, mengungsi kepada Allah dan mengharapkan perlindungan pada Allah. Dalam lisannya apa? Wahia ayyasira taliban lidzalika bi lisanihi mu'abbiran bihi amma fi jinanihi. Lisannya akan mampu, akan bisa mengekspresikan permohonan
minta. Dengan lisan tadi, lisan yang berbicara ini adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam hati. Yaitu dari kondisi khudu'. Wa dzalika huwa al-isti'adzah. Itulah yang namanya isti'adzah. Wa hiya qauluhu a'udzu billah. Ketika mengucapkan a'udzu billah, hatinya sadar, hatinya lari kepada Allah, lisannya ngucap ya Allah. Nah, itu namanya a'udzu. Jadi kalau sekarang kita hatinya ya sudah yakin penuh kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu. Kami ini lemah. Dengan lisan ya Allah, bebaskan kami dari bahaya virus corona. Ini khudu' nih. Namanya isti'adzah pun. Amin. Buat yang lainnya juga. Ini rukun pertama. Idza arafta hadza dhahara laka annal 'umda fil isti'adzati billahi huwa ilmul 'abdi bi nafsihi wa bi rabbih. Oh. Jika Anda, kata mu'alif, jika Anda ngerti ini, maka sudah tampak buat kamu. Buat kita yang juga jelas. Apa? Bahwa yang jadi pokok dalam isti'adzah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah adalah ilmunya seorang hamba, pengetahuan seorang hamba pada dirinya dan pada Robnya. Kenal dirinya, kenal Robnya. Itu yang pokok. Fama lam ya'rif ahadun izzatar rububiyati wa dillatal ubudiyati la yasihu minhu al-isti'adzah billah. Tuh. Jadi seseorang selagi dia tidak mengenali izzahnya rububiyah, kemenangannya, kemuliaannya Rob, dan kerendahannya, kehinaannya, penghambaan hamba, maka la yasihu isti'adzah. Jadi isti'adzahnya mohon perlindungannya belum sah, belum valid. Jadi ayo rukun pertama, kenal dirinya dan kenal Robnya. Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Bisa nanti isti'adzah. Walladhi yudihu dhalika inna sadira anil abdi immal amal wa immal ilm wa huwa fi kilal babaini fi ghayatil ajiz. Jelasnya begini, bahwa yang keluar dari hamba itu, yang keluar dari hamba ketika ada ilmu, ada kalanya ilmu, ada kalanya amal. Amal ilmu, fama asyadu hajatul abdi ilal isti'adzah bila fi izalati syubhat wa daf'il aghalib wal wasawis was syukuk wala yakfi fi dzalika aslu fitrah wala isti'malul qawanin al mizaniyah fakam minal aqyas wal muhaqqiqin wal ulama al masyhurin bil fadli wal bara'ah ra'ainahum qad baqu fi syubhatin wahidatin tula umrihim walam ya'rifu al jawab anha wa dhannu ilman yaqiniyan wa burhanan jaliyan. Ilmu, jadi yang keluar dari seorang hamba tadi dua, ilmu dan amal. Ilmu merupakan kebutuhan yang sangat urgen, sangat kuat untuk isti'adzah. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesyubhatan, untuk menolak kekeliruan-kekeliruan, untuk mengantisipasi godaan-godaan dan keraguan-keraguan. Itu ilmu. Dan walayak bidalika asul fitrah. Jadi nggak cukup hanya modal fitrah saja. Dan juga wala istiqmal kuan, nggak cukup hanya menggunakan
aturan-aturan saja, timbangan-timbangan saja. Kata mu'alif, fakam minal aqyas wal muhaqqiqin, banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sudah mengenali realitas. Banyak ulama-ulama masyhur juga. Bil fadl wal baro'ah, kata penulis, yang saya saksikan mereka itu masih tetap dalam kesubhatan sepanjang umurnya. Masih dalam subhat, nggak jelas sepanjang umur. Walam ya'rifu, mereka nggak kenal jawabannya. Wadhanu, dan mereka mengira ilman yakinian. Mereka kira itu semuanya ilmu yakin. Wabruhanan jelian, dalil-dalil yang sudah jelas. Kumal mubayyan binurul kasfi wasyawahidul rububiyah. Kemudian ketika dijelaskan dengan cahaya-cahaya kasyaf wasyawahidul dan kesaksian-kesaksian rububiyah, khilafu mazami, ternyata berbeda dengan apa yang mereka saat itu kira. Jadi pembuktian-pembuktian ilmiah yang didapat secara nyata dengan pembuktian-pembuktian fisik, ketika dibuka dengan ketersingkapan, ternyata beda, berbalik. Khilafu maza'amuhu wa mudadu matasawwaruhu wa idza jaza dzalika 'alal ba'd jaza 'alal kulli. Kaifa walau la hada sabab lama waqa'a ban ahli al-adyan ikhtilafun fil milal wal madahib. Tidak mungkin kalau pembuktian dari sesuatu yang bersifat sebagian untuk dijadikan bukti kebenaran secara keseluruhan. Gitu. Pembuktian-pembuktian yang bersifat ilmiah, yang rasional, kemudian diteliti, pengamatan-pengamatan, kan sebagian yang teliti. Dan nggak bisa untuk menjustifikasi secara universal. Itu pendekatan apa namanya tuh? Induktif atau deduktif, yang gitu-gitu tuh. Ilmunya Pak Jono itu. Nah, tapi para mukasyif, para aulia itu lihatnya bukan pendekatan itu. Makanya disaksikan banyak orang yang sudah sampai melakukan pembuktian, tapi ternyata begitu disingkapkan beda. Lama waqa'a baina ahli al-adyan. Kaifa, bagaimana tidak? Walau la hada sabab lama waqa'a baina ahli al-adyan ikhtilafun fil milal wal madahib. Lama ittaraqat ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya sebab yang seperti ini tidak terjadi di kalangan ahli agama, tidak ada perselisihan dalam agama dan mazhab, maka tidak akan ada perpecahan, tidak ada perpecahan umat Muhammad. Betul nggak? Kalau kita begitu lihat, kok kenapa banyak mazhab? Ya nggak? Sumbernya dari siapa? Satu, dari Rasulullah. Nah ini, makanya ketika mau diantarkan ke sana tuh, ya Allah, kita harus bisa memaklumi dulu, menerima dengan adanya perbedaan. Itu harus mensikapinya seperti apa, harus dewasa. Walama iftaraqat ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala thalathat sab'ina firqah. Akan terpecah sampai 73. Wa najiyatu minha wahidatun. Wala man za'ama kullu wahidatin minhum innahum humun najiyah wa inna ghairum finnar wa dzalika li anna kulla ahadin
innama yaqsudu li nafsihi ayyahsula lahu ad-dinul haq wal i'tiqad as-sahih wa ana ahadan la yarda li nafsihi bil jahl wal kufri. Kalau kana al-amru bihasbi sa'yihi wa iradatihi la wajaba kaunul kulli muhaqqin sadiqina siyaman al-muwadhibina ala isti'malil fikri war rawiyah al-haribina anil khalal wal qusur walau ala syududi wal mudur. Ketika setiap satu kelompok itu mengira, menyangka, kan ada hadis Nabi menyatakan bahwa nanti umat itu kan terpecah 73 golongan. Mana jiyatu minha wahidatun. Kelompok yang selamat itu satu. Itu kan dipahami itu. Nah, ketika setiap satu mengira bahwa dialah yang selamat. Ya enggak? Coba enggak? Ada 73, yang satu pasti ngakunya ini yang selamat. Gimana? Berarti selamat semua. Terus wa inna ghairuhum finnar, dan yang lainnya di neraka. Kenapa? Wadzalika, ini terjadi li anna kulla ahadin innama yaqsudu nafsihi. Karena setiap satunya tadi, setiap golongannya tadi itu innama yaqsudu li nafsi, karena bertujuan mengajak untuk dirinya. Ayah silahu apa? Ayah silahu lahu ad-dinul haq wa i'tiqad as-sahih. Untuk bisa mengakui, menghasilkan inilah ad-din yang hak dan i'tiqad yang benar. Wa an ahadan, dan yang satunya la yardo li nafsihi. Karena dia mengakui hanya itu yang hak untuk dirinya. Yang Allah tidak diakui oleh dirinya. Saya kira manusia begitu ya semuanya. La yardo li nafsihi bil jahli wal kufri. Kalau kana al-amru bihasbi sa'yihi wa iradatihi la wajaba kaunul kulli muhaqqin shadiqina. Nah, kalau misalkan itu dianggapnya, kalau urusan ini dianggap sesuai dengan kehendaknya, jadi pastinya semuanya jadi apa ngakunya? Benar semua. Bahwa jabakonul kul semuanya muhaqqiqin, shadiqin. Siyamal al-muwadhibina ala isti'malil fikri wa riyah al-harbina anil khalal walau ala syuhudi wal mudur. Ini yang repot untuk diselesaikan. Betul nggak? Orang ngaku paling benar tuh. Makanya nggak akan pernah selesai menggunakan jalan. Dan para sufi beres, para sufi selesai. Para sufi selesai itu. Kalau belum jadi sufi nggak selesai dah. Kalau belum jadi sufi nggak selesai. Jadi sufi insya Allah selesai. Intinya kesimpulannya gitu aja kok repot. Jadi sufi itu nggak mau repot lah. Gitu aja kok repot. Wahathu lam yakun al-amru kadzalik wa najidu al-muhaqqina ala jambil mubtilin asy'arati al-bayda'i fi jildil baqarah saudain alimna annahu la khalasa min hadhi dhulmat ila bi'anati ilahil ardi.
was-samawat. Fama asyadu ihtiyajal insan bil isti'adah ila wahibil hikmah wal irfan wal khaliqil insi wal jan. Walihada innahu ta'ala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isti'adah fi rabbi fi qali wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wa hadhihi isti'adatu mutlaqatun ghairu muqayyadatun bi halatin mahsusah. Wa amma qalu fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim fa ya isti'adatan minhu wa tahqiq. Jadi kalau urusan tadi masalah perpecahan perbedaan diselesaikannya tidak hanya menjalankan kebenaran masing-masing yang akan selesai. Oleh karena itu, nah khalasa min hadhihi dzulmat itu adalah kegelapan itu. Itu bagian kegelapan, ngurusin gitu aja. Kegelapan. Tidak satu-satu. Dalam bertorekoh yang begitu. Wah, ini torekohnya paling benar, ini paling bagus, nggak akan selesai-selesai ngurusin bagus-bagusan torekoh saja. Yang tepat apa? Punya, jalanin. Sama kayak misalkan Syara'u punya mobil, Bayu punya mobil, Pak Junut punya mobil. Bagus-bagusan aja. Oh, bagus saya Mercy, bagus saya BMW, bagus saya angkot. Tapi ya bagus-bagusan nggak pernah dijalani. Nyampe nggak? Nggak sampai-sampai. Tapi kalau saya punya angkot nih, tapi PD bisa jalan istiqomah terus, nyampe lama-lama gitu ya. Punya bagus nggak dipakai, bagus-bagusan saja. Gitu. Ini prinsip dalam suluk gitu. Kita punya torekoh, punya masuk, yuk jalan, ikutin supir tuh. Jangan nilai itu tuh mobil saya tuh, kereta saya bagus baru, gitu kan? Kitanya nggak masuk di dalam, sampai nggak? Oleh karena itu, itulah kegelapan. Innaula khalasu min hadhihi dzulumat ila bi'anatin ilahi al-ardi as-samawat. Jadi kita tidak akan bisa terselesaikan, terbebaskan dari kegelapan ini kecuali dengan apa? Dengan i'anah ilahil ard. Dengan perhatian, pertolongan Tuhan yang punya bumi, punya langit. Jadi fama asyaddu ihtiyajal insan bisa. Disinilah pentingnya, betapa butuhnya insan untuk beristi'adzah, memohon perlindungan ke siapa? Ila wahibil hikmah, kepada yang menganugerahkan, yang memberikan hikmah. Wa khaliqil insi, dan yang menciptakan manusia, wal jan, yang menciptakan jin. Itu butuh penting sekali. Makanya di sini Allah merintahkan kepada nabinya untuk beristi'adzah kepada Rabb. Wa qur rabbi a'udzubika Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ini Allah perintahkan pada Rasul. Ucapkan, Rabbi a'udzubika. Ya Rabb, aku berlindung kepada Engkau tadi. Iltija min hamazatis syayatin. Dari gangguan-gangguan, godaan syaitan. Ini isti'adzah mutlak. Penting jadi isti'adzah. Yes, di saat kita terjangkit dalam diri kita, muncul ego dengan diri kita, ego dengan kelompok kita, ego dengan kendaraan kita, ego dengan torekoh kita, ego dengan pandangan kita, segera beristi'adzah supaya terbebas dari setan. Karena situ setan akan main. Wa tahqiqu hadzal maqam yahtaju ila basti fil kalam nakshifa inna likulli ahadin wa fi kulli halatin wa maqamin syaitana. Jadi tegasnya begini. Pada makom ini setiap orang itu dalam setiap kondisi dan setiap makom itu ada setan. Syaitanan makhsuson. Yajibu al-isti'adzatu minhu. Wajib dan harus memohon perlindungan pada Allah dari setan itu.
Setiap orang, di dalam setiap kondisi dan setiap makomnya ada setan. Makanya wajib mohon perlindungan. Wa kullama kana ar-rajulu afdalu wa ajallu wa maqamuhu a'la wa akmal kana syaitanu akbar. Seseorang yang utama, seseorang yang agung dan makomnya juga tinggi, makomnya sempurna. Karena syaitanu akbar, setannya lebih kuat lagi. Wa aqwa lah lebih menyesatkan lagi. Wa adalla lebih kuat lagi. Walau filatofil hiyal wujuhun adakun wa akhfa. Dan juga dalam latifah yang ada cara lagi, lebih lembut, lebih samar lagi. Wa antarikil istiqomati a'waju. Berusaha untuk membelokkan daripada jalan istiqomah. Wa an sunanil ihtida amalil. Bagaimana untuk bengkokkan, memalingkan. Wa an ru'yatil haq ahwalu. Akan lebih menghalang-halangi untuk bisa melihat al-haq. Itu setan. Walama kana maqamu qiraatil wahyi wasimaul ayat ajalul maqamat waqa'al amru bi isti'adah billahi fihi an syaitan. Oleh karena itulah di sini makom qiraatul wahyi, membaca wahyu itu, membaca wahyu, mendengarkan ayat itu adalah makom yang agung. Makom yang agung. Maka terjadilah perintah untuk isti'adah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah dari syaitan. Mohon perlindungan pada Allah, jauhkan dari setan. Anjana bil ahadiyah. Falihada soro man'utan bisiwatin balaghah bil marjumiyah. Makanya di dalam kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajimnya pakai saja. Oke. Jadi isti'adzah itu suatu keharusan bagi kita. Oke. Oke, sedikit lagi. Terakhir. Sekarang isyarat-isyarat tasbih. Yajibu al-isti'adatu daiman. Telah mengenal bahwa isti'adah itu merupakan kebutuhan, keperluan yang pokok bagi kita. Jadi wajib isti'adah itu daiman. Terusnya. Qad inkasyafa li arbabil basair an-nuriyah. Telah tersingkap bagi pemilik-pemilik basiroh nuriyah, cahaya. Apa? Inna hadal badan bihasbi masyairihi warwazinihi yushbihu jahim wa abwa. Badan ini menyerupai jahim, neraka jahim dan pintunya menyerupai, diserupakan. Wa kasyafa innahu jalasa ala abwabi hadal jahim tis'atu asyaru no'an min zabaniyah. Di neraka jahim itu duduk di pintu neraka jahim itu 19 macam malaikat zabaniyah. 19. Nah, badan itu seperti neraka jahim. Pintu-pintunya itu ada 19 malaikat zabaniyah. Mana 19 itu apa saja? Dia wahya al-hawasul khamsi adh-dhahirah. 5 indra. Panca indra. 5 yang dhahir. Apa indra 5 apa saja tuh? Yang dhahir.
Satu. Apa lagi? Penglihatan, pendengaran. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Ya, raba ya. Itu yang dohir. Itu penjaga itu. Wal khamsu al batinah. Dan 5 lagi yang batin. Udah berapa tuh? 5 dohir, 5 batin. 10. Kemudian wa quwwatas syahwat wal ghadab. 1 kekuatan syahwat, 1 kekuatan ghadab. Itu berapa? 2. 12. 12 kan? Wal quwwa as-sab'it tabi'iyah. Dan 7 lagi kekuatan karakter. Sifat tabi'i, bawaan. Itu 19. 5 indra dohir, 5 lagi indra batin, 1 syahwat, 1 kekuatan syahwat, 1 kekuatan ghadab, dan 7 kekuatan, 7 karakter. Jadi itu 19. Wa kullu wahidatin min hadhihi tis'ah asyar. Wa in kana wahidan bil jinsi ila innahu yadkhulu tahta kulli wahidin minha afrodun la nihayata laha bihasbi syakhsi wal adad. Wa'tu birodalika fil quwah al basirah fa inal asya' allati taqawi al basirah ala idrakiha umurun ghair mutanahiyatun wa yahsulu min ibsari kulli wahidin minha atharun khasun fil qalbi wa dhalika al athar yajuru qalba an auji alami ruhaniyah ila khadidi alami jismaniyah. Jadi 19 penjaga tadi semuanya punya peran dan semuanya ada efeknya. Wa kullu wahidat min hadithis asyar wa in kana wahidan bil jinsi ila anahu yadkhulu tahta kulli wahidin. Jadi antara satu dengan yang lainnya selalu terjadi interaksi. Bukan masing-masing, ada keterkaitan. Waktu bidzalika fil quwatil basirah fa inal asya' allati taqawwa al basirah ala idrakiha umurun ghairu mutanahiyatin. Kekuatan pandangan sebenarnya nggak berhenti hanya kepada pandangan sesaat ini aja, nggak berhenti, terus nggak ada batas. Kalau ini kan fisik, batin Nah, yaksuru min ibsari kulli wahidin, setiap melihat, memandang satu dari sekian penglihatan, itu ada pengaruh. Ada dampak yang khusus tilkol di dalam hati. Kita melihat berpengaruh dalam hati. Ada asar. Wadalikal asar, nanti pengaruh tadi yang sudah nempel ke hati, narik hati, ya juru al-qalba an auji alamil ruhaniyah, akan masuk lagi ke dalam lubang alam ruhani. Itu dari hati, terpengaruh lagi. Kemana? Ila hadidi alamil jasmaniyah. Terus sampai ke dalam seluruh alam jasmani. Kita lihatnya ke sana, pengaruhnya pada seluruh. Wa idza arafta dzalika dhahara. Kalau kamu sudah ngerti yang demikian, dhahara,
kamu akan jelas anna ma'a kathrati hadil alaik wal awafiq kaifa yatayassaru alil qalbi khalasun an hadhihi dhulumati syagilah lahu. Kalau demikian, begitu kita sudah banyak keterikatan kita dengan pandangan-pandangan yang zahir ini, bagaimana hati akan bisa bersih, terlepas dari kesibukan itu, karena pengaruhnya begitu banyak. An alamil anwar ilahi, gimana bisa sibuk dengan cahaya-cahaya ilahi? Itu illa bi'i'anatillahi wa ighafatihi wa jadihi. Jadi hati nggak bisa, makanya tetap akan dalam kegelapan, kecuali dengan adanya perhatian Allah dan ada pertolongan Allah, dan memang Allah tahu. Walihadakila jibbatun min jadabatil haq tuwazi amalah faqolain. Jazbah, tarikan dari tarikan Allah al-haq, tuwazi amalah faqolain, menyamai amal dua gunung. Subhanallah. Ada wali jadab di sini. Siapa yang jadab di sini? Itu ditarik ya. Falamma sabata annahu la nihayata li jihati nuqsanatil abdi wa darajatil fakhrihi wa futri wa kusurhi kama la nihayata li kamali rahmatillah wa qudratihi wa mabalighi inayatihi wa hikmati sabata annal isti'ada billah wajibatun fi kulil awqat. Jadi kan sudah terbukti bahwa sisi-sisi kekurangan hamba dan derajat-derajat kefakiran hamba, kekurangannya itu tidak ada batas terus. Likamali rahmatillahi wa qudratihi, karena kesempurnaan rahmat Allah dan betapa kuat perhatiannya Allah. Makanya disinilah innal isti'adata billah wajibatun. Makanya bermohon perlindungan kepada Allah itu wajib. Fi kulli awqat, di setiap waktu. Aklan, secara akal. Kama yajibu sam'an, sebagaimana wajibnya kita mendengar. Fayajibu alaina fi awali kulli qaulin wa amalin wa mabda'i kulli lafdhatin wa lahadhatin an naqula dhamiran aw lisanan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka wajib bagi kita pada setiap ucapan, setiap amal, setiap permulaan ucap, setiap lirikan ucapkan di dalam hati atau dengan lisan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Pembahasan kita ini memang semata-mata untuk kontemplasi ya. Kontemplasi. Silakan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung aja mohon dijelaskan masalah 7 karakter tadi, Kiai, lebih dalam. Yai, silakan dijawab tadi pertanyaannya. Jadi tadi kita kembali bahwa fisik ini diserupakan seperti neraka jahim. Di dalamnya, di mana neraka jahim itu ada di pintunya ada 19 macam jabannya. Panca indera dohir yang 5, kemudian 5 lagi yang batin, 2 kekuatan, yaitu kekuatan syahwat dan ghadab, dan kemudian kekuatan 7 tabiat, 7 kekuatan tabi'iyah, 7 kekuatan yang bersifat tabiat. Nah, tabiat ini di sini belum ada eksplorasinya ya, penjelasannya. Nanti tabiat itu kaitannya nanti dengan unsur-unsur yang ada dalam diri.
unsur tanah, udara, api, air, atau nanti tabiat-tabiat yang keluar dari bumi, tabiat-tabiat dari langit. Itu seperti tadi, detailnya belum. Jadi kaitannya dengan unsur-unsur. Oke, Saiman.